Salah satu pemicu untuk pertumbuhan ekonomi ini adalah dalam hal sumber-sumber pembiayaan atau pendanaan. Nah, PAD salah satu merupakannya sumber daripada pelanggaran kegiatan kita. Kita lihat sekarang ini, kami cermati dari dokumen yang ada itu, PAD itu memang tumbuh, tapi tumbuhnya itu statis dari tahun ke tahun, sehingga PAD ini masih merupakan konsep dan sangat tergantung kepada DAU kita, data transfer. Sementara PAD-nya sendiri kita sebagai sumber penganggaran masih mengalami pertumbuhan yang statis di situ. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kita punya potensi yang belum digali secara optimal di situ. Nah, kita lebih banyak menganggarkan atau bergantung kepada dana APBD kita, sementara celah untuk menambah itu dari porsi anggaran kita itu ada, tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Kita melihat misalnya seperti yang saya katakan tadi, punya potensi lahan pertanian. Nah, kita salah satunya dari waktu penentuan penerimaan DAK, kita diminta kabupaten kota itu agar dapat lokasi dan itu mempunyai perda LP2B. Nah, kemudian juga ada lahan pertanian yang dilindungi yang telah ditetapkan oleh Menteri ATR. Apabila kita sudah punya itu, kita akan mempunyai salah satu pasal itu terpenuhi dan kita akan mendapatkan insentif dari pemerintah pusat. Nah, itu merupakan juga ada penambahan anggaran untuk kegiatan kita di sini. Nah, kami melihat di sini kebijakan kita apa sehingga potensi yang ada kita gali tidak seperti yang sekarang ini kita biarkan seperti ada apa adanya. Kemudian juga tadi ditampilkan oleh Pak Bupati potensi cadangan gas. Kita sudah punya UMD Situjung Sumber Energi dengan partisipatif interestnya 51%. Nah, sampai sekarang masih ada kendala dan kami melihat konflik terminal di kita. Nah, tentu ini perlu juga kita selesaikan. Kenapa tidak kita elaborasi ini penyelesaiannya secara bersama dengan Pemprov Sumbar. Pak Seda, waktu itu kami juga waktu di Biro Pembangunan gencar mencapai persyarakatan ini. Nah, tapi kemudian kami melihat tidak dilanjutkan hal-hal seperti ini karena dia merupakan kompetensi, tapi depan dibiarkan dia statis permasalahan di situ, sehingga tidak ada elaborasi sebagai sumber pendapatan dan bisa kita andalkan ke depan sehingga pertumbuhan PAD kita itu bisa melonjak. Kemudian juga dari sisi pariwisata, Siloke didengungkan menjadi UGG. Kami mendengar juga pemerintah kabupaten sedang melakukan semacam studi banding dan semak ke luar negeri. Nah, tentu itu kita melihat di 2002 kemarin, 2022 sudah ada penelitian UGG kita. Cuma ada beberapa kendala yang skor poin kita itu kalah dari daerah dominasi lainnya. Nah, tentu yang kali ini kita coba meningkatkan baik dari atraksinya, amenity atau accessibility-nya. Kami melihat di sini mungkin kalau dari poin itu mungkin ada fraksinya kita lihat kurang 5 event promosi. Nah, itu seperti disampaikan oleh Bu Sekretari tadi, mungkin itu kita angkat di mana di dalamnya atraksi kita bermuatan lokal situ. Kalau lihat dari sisi anggaran dinas pariwisata pun anggarannya biasa-biasa saja. Sementara HK dan niat pimpinan daerah ini mengangkat itu, tapi sisi anggarannya tidak terelaborasi di situ. Jadi kami coba lihat dari RKPD yang 2021 sampai 2023 anggaran itu cenderung tidak ada untuk promosi, tidak ada lonjakan yang pasti itu sebagai pengungkit untuk mengangkat harga daripada geopark akan kita angkat menjadi UGG tersebut. Nah, ini berharapkan itu ada lonjakan anggaran sehingga tema yang kita usung itu lebih berdaya tinggi dan bisa mendapatkan wisatawan mancanegara yang kemudian setuju. Nah, itu yang kami cermati dari sisi pengelolaan keuangan. Kemudian yang kedua, kita juga melihat sekarang ini ada tambahan penilaian yang diberikan oleh tim penilai pusat terkait dengan P3DN. Jadi ada di situ tambahnya. Kami ingin mengetahui di sini karena di kebijakan pusat itu mengharapkan dan meminta kepada daerah
mengalokasikan anggaran itu dalam belanja modal itu dalam belanja barang dan jasa minimal 40%. Harus ada alokasi anggaran untuk memberdayakan pelaku UMKM. Nah, kita lihat waktu entry SPD waktu itu kita berapa persen sudah tercapai di kompetensi hijau ini muatan lokal itu. Kemudian dalam rangka meningkatkan daya saing daripada UMKM kita ini, apakah sudah ada dilakukan sinergi untuk pemberdayaan UMKM ini? Maksud salah satunya mendaftarkan dalam katalog lokal misalnya. Nah, itu akan memberikan daya ungkit terhadap daya saing tadi sebagai dari multiplier effect yang dilakukan di program inovasi ini. Nah, itu UMKM yang bergerak itu bisa terlihat kalau dia sudah dilatih di dalam paket ABC itu akan meningkatkan nilai jual dan juga meningkatkan nilai tambahnya. Nah, life skill itu juga mencakup hard skill, soft skill di sana. Kami berharap kadang hard skillnya dikembangkan, tapi soft skill juga bisa dikembangkan di situ. Kemudian juga dari kemiskinan. Nah, kita melihat bahwa kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo walaupun angka miskinnya turun, tapi di kemiskinan naik angkanya lebih kurang dari 3.000-an menjadi 5.000. Nah, kita tadi sampaikan oleh Pak Bupati bahwa di samping program itu bekerjasama dengan BAS. Namun kami melihat kembali di dalam pencapaian sasaran penurun miskin ini yang terbuat di misi 2 itu yang dilibatkan hanya dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tidak ada kolaborasi dan dalam strategi penurun miskin ini, baik dalam menurunkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran, atau mengurangi ketimpangan wilayah di situ. Kami berharap itu ada elaborasi dengan dinas lain di situ. Hanya satu dinas yang dilibatkan di dalam KPD ini, dinas sosial dan masyarakat, dan penganggaran itu dilibatkan kepada program-program kehidupan sosial. Sementara kita melihat bahwa sasaran kita itu sebenarnya lebih luas untuk 3 strategi tersebut. Di depan kami melihat bahwa program-program miskin ini belum konsentrasi istilahnya dalam kita lihat karena keterlibatan UPD lain yang kami seperti di provinsi melibatkan kurang 21 UPD mengelola bersama-sama program itu, walaupun secara nomenklatur tidak ada itu, tapi kita bisa fokuskan dan sasaran pencapaian itu kepada penerima manfaat yang ada di bina masing-masing UPD kita. Mungkin itu yang bisa kami meminta pertimbangan dan saran masukan kepada Pak Bupati dan pimpinan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.